Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, udara desa masih terasa sejuk. Sinar matahari mulai mengintip di antara dedaunan, menerangi jalan-jalan tanah yang akan segera dipenuhi oleh para pedagang dan juga pembeli di pasar. Di sudut jalan Ariman, pemuda 21 tahun dengan jaket lusuh, menunggu di dekat angkot yang biasa ia tumpangi untuk bekerja. Sudah hampir 4 tahun ia menjadi kenek angkot, pekerjaan yang sudah sangat ia kenal. "Man, udah siap belum? Ayo kita berangkat!" teriak Pak Jaka, sopir angkot sekaligus bos Ariman dari balik setir. Ariman tersenyum lalu menggantungkan tas kecilnya di bahu. "Siap Pak, penumpang hari ini pasti banyak." Pak Jaka lalu mengangguk dengan memasang kacamata hitamnya. "Ya iyalah, apalagi ini hari pasaran. Kita harus cepat biar dapat kursi penuh." Ariman saat itu segera naik ke pintu belakang angkot. Sudah menjadi rutinitasnya, dengan lincah ia akan berteriak memanggil penumpang, dengan menagih ongkos dan membantu mereka naik turun. Sesederhana itu saja, tapi pekerjaan ini telah menjadi bagian hidupnya, seperti detak jantung yang terus berdetak tanpa ia sadari. Tak lama suara mesin angkot terdengar menderu dan perjalanan pun dimulai. Jalanan yang berkelok-kelok menuju pasar telah dihafalnya di luar kepala. Sepanjang perjalanan Ariman melihat wajah-wajah yang familiar. Ada bapak tua yang setiap hari berangkat ke pasar, membeli bahan kebutuhan dapur untuk istrinya. Ada juga ibu-ibu yang membawa tas besar penuh sayuran. Namun saat itu, ada satu penumpang yang selalu menarik perhatian dari Ariman. Dia adalah Bu Sumi. Setiap kali angkot tiba di depan rumah sederhana yang dikelilingi oleh kebun kecil, Bu Sumi, seorang janda berusia 54 tahun, sudah menunggu di sana. Ia adalah penjual sayur di pasar yang sudah bertahun-tahun menjadi langganan angkot Ariman. Rambutnya sudah banyak beruban, tetapi tubuhnya masih kuat membawa bakul besar berisi sayur-sayuran yang segar. "Halo Bu Sumi, sehat Bu?" sapa Ariman sambil membantu Bu Sumi menaikkan bakul sayurnya ke dalam angkot. "Alhamdulillah sehat Ariman. Terima kasih ya, sudah selalu bantu ibu," jawab Bu Sumi dengan senyum hangatnya yang sudah akrab di mata Ariman. "Sama-sama Bu, sudah biasa kok. Ke pasar hari ini bawa apa aja Bu?" tanya Ariman sambil memastikan bakul itu terikat dengan baik. Biasa, kol, sawi, tomat. Juga lumayan nih buat dagangan hari ini," jawab Bu Sumi duduk di kursi dekat jendela. Ariman mengangguk. Sudah hampir 4 tahun ia melihat Bu Sumi berdagang di pasar, menjual sayur-sayuran segar yang ia tanam sendiri. Wanita itu selalu ramah pada semua orang. Meski hidupnya mungkin tidak mudah sejak suaminya meninggal bertahun-tahun yang lalu, Bu Sumi ini tidak punya anak, dan kadang-kadang Ariman merasa sedikit iba pada kesendiriannya. "Bu, angkotnya sebentar lagi penuh. Biasanya ibu bawa dagangan sendiri ya? Gak ada yang bantuin?" Ariman pun bertanya sambil melihat ke arah jalan, berharap ada penumpang lain yang akan naik. "Ya begitulah Man, mau gimana lagi? Hidup kan memang harus tetap jalan." Bu Sumi menjawab dengan nada yang ringan, meski Ariman ini bisa menangkap ada sedikit kesedihan di dalam suaranya. Ariman tersenyum simpul menghargai kekuatan wanita itu. "Iya Bu, ibu hebat ya. Kuat terus ya Bu." Hingga singkatnya tak lama angkot pun mulai terisi penuh dengan penumpang yang lain. Suara ibu-ibu berceloteh tentang harga sayur, bapak-bapak mengeluh tentang harga bensin yang naik, serta suara riuh anak-anak yang bersemangat ikut ke pasar terdengar memenuhi angkot itu. Ariman sibuk dengan pekerjaannya memastikan semua orang sudah membayar ongkos dan tidak ada yang tertinggal.
Perjalanan ke pasar selalu penuh dinamika, dan setiap orang yang naik memiliki cerita masing-masing. Tapi bagi Ariman, pertemuannya dengan Bu Sumi setiap hari selalu memberinya pelajaran berharga tentang ketabahan hidup dan semangat yang baru. Entah kenapa setiap kali melihat wajahnya, dia begitu ceria dan juga sangat bersemangat. Saat di tengah perjalanan, angkot pun berhenti di lampu merah yang satu-satunya ada di desa. Di sana Ariman sering melihat beberapa pemuda setempat yang hanya berdiri-diri di pinggir jalan, menghabiskan waktu tanpa tujuan. Salah satu dari mereka adalah Andi, yang menyapa Ariman dari jauh. "Man, kapan-kapan ajak aku dong kerja sama kamu. Lumayan buat nambah duit rokok," teriak Andi sambil tertawa dengan bergurau, ditemani teman-temannya yang sama-sama pengangguran. Ariman hanya tersenyum tipis mendengar ucapan dari temannya. Iya, nanti Andi, kalau ada kesempatan dan ada lowongan, aku pasti kabarin kamu." Meski sering digoda oleh teman-temannya karena pekerjaannya yang dipandang sederhana, Ariman juga tidak pernah merasa rendah diri. Pekerjaan ini meski tidak berkilauan, adalah sesuatu yang ia banggakan. Setiap hari ia bisa melihat berbagai macam orang, belajar dari mereka dan merasa hidupnya sangat-sangatlah berarti. Ketika angkot akhirnya sampai di pasar, suasana langsung berubah menjadi ramai. Para pedagang sibuk menata dagangan dan pembeli pun mulai berdatangan. Bu Sumi turun dengan perlahan dan seperti biasa, Ariman membantu menurunkan bakul sayuran milik dari Bu Sumi. "Terima kasih ya, Man." "Iya Bu, sama-sama. Semoga dagangannya laris ya hari ini," jawab Ariman dengan tulus. Bu Sumi tersenyum dan melangkah menuju lapaknya di pasar. Ariman melihatnya dari kejauhan, karena merasa ada sesuatu yang spesial pada sosok wanita tua itu. Setiap hari ia datang ke pasar dengan semangat yang sama. Meski hidupnya mungkin jauh dari sempurna, mungkin pikir Ariman, ada banyak hal yang biasa ia pelajari dari ketabahan serta kemandirian dari ibu janda itu. Setelah menurunkan semua penumpang yang ada di angkot pun kembali sepi. Ariman duduk di kursi belakang menikmati sejenak ketenangan sebelum perjalanan pulangnya. Pikirannya melayang memikirkan hidupnya sendiri. Sudah hampir 4 tahun ia menjadi kenek, dan meski ia merasa puas dengan pekerjaannya, ada kalanya ia bertanya-tanya sampai kapan ia akan terus begini. Dan dia juga ingin sekali merasakan apa itu menikah, karena ia sudah lama menjomblo. Saat itu angkot pun mulai bergerak kembali. Suara mesin yang menderu seakan menjadi pengiring langkah-langkah kehidupan Ariman. Di jalan ini di antara orang-orang yang ia temui setiap hari, ia belajar tentang arti kerja keras, ketabahan dan mungkin tentang harapan yang masih ia cari. "Man, kita balik lagi." "Iya Pak, balik lagi." Dan seperti biasa mereka pun kembali jalan yang sama, menunggu penumpang-penumpang baru dengan cerita-cerita baru. Sementara angkot pun saat itu terus melaju mengelilingi desa. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama bagi Ariman. Setiap pagi ia berangkat dari rumah menuju angkot dengan penuh semangat. Bukan hanya karena pekerjaannya, tapi karena ada satu hal yang membuatnya selalu bersemangat, yaitu Bu Sumi. Entah sejak kapan perasaan itu mulai tumbuh, tapi setiap kali melihat senyum ramah dan keteguhan dari Bu Sumi, ada sesuatu di dalam hati Ariman yang mulai bergolak. Sementara itu Bu Sumi pun tetap datang setiap hari dengan bakul besar yang berisi sayuran yang akan dijualnya di pasar. Setiap kali melihatnya, Ariman merasa lebih dari sekedar kagum. Ada rasa hormat, bahkan mungkin rasa cinta. Meskipun ia sendiri belum sepenuhnya menyadari perasaannya itu pada awalnya di mana. Wanita itu meski usianya jauh lebih tua, memiliki semangat hidup yang luar biasa. Di balik wajah yang sudah mulai keriput ada ketabahan yang membuat Ariman merasa terhubung dengan sosok Bu Sumi. Hingga singkat cerita pada suatu pagi seperti biasa, Bu Sumi pun naik ke angkot. "Bu, sehat?" tanya Ariman sambil tersenyum, dengan membantu menata bakul besar yang dibawa oleh Bu Sumi. "Alhamdulillah Ri, sehat. Kamu gimana?" tanya Bu Sumi dengan senyum hangatnya. "Sehat juga Bu," jawab Ariman dengan singkat, sambil sekali mencuri-curi pandang ke arah wanita itu. Setiap kali mereka berbicara, perasaan Ariman semakin kuat.
Tapi ada satu hal yang selalu mengganjal pikirannya, yaitu usia mereka yang sangat terpaut jauh. Bagaimana mungkin seorang pemuda 21 tahun seperti dirinya jatuh cinta pada wanita yang berusia 54 tahun. Tapi baginya Bu Sumi bukanlah sekedar wanita tua. Ia adalah sosok yang penuh ketulusan, yang bekerja keras tanpa mengeluh meski hidupnya jauh dari kata muda. Di malam-malam sepi ketika Ariman sendiri di rumah, pikirannya tak henti-hentinya memikirkan Bu Sumi. Aduh, kenapa aku selalu merasa bersemangat ya kalau melihatnya? Apa mungkin aku benar-benar jatuh cinta? Pikir Ariman. Akhirnya setelah berbulan-bulan menahan perasaan itu, Ariman saat itu sudah mengambil keputusan. Ia ingin mengungkapkan semuanya kepada Bu Sumi, perasaan yang selama ini ia simpan rapi di dalam hatinya. Hari itu Ariman mengumpulkan keberanian saat angkot berhenti di depan rumah Bu Sumi seperti biasa. Ia membantu menurunkan bakul sayur. Bu Sumi, bisa bicara sebentar? Tanya Ariman dengan suara yang sedikit bergetar. Bu Sumi yang sedang sibuk menatap bakul di atas kepala, dia pun lalu menoleh. Iya, ada apa ya, Man? Ariman mengambil nafas dalam-dalam menatap wajah wanita yang selalu memberinya kekuatan. Gini Bu, sebenarnya saya sudah lama ingin mengatakan sesuatu. Tapi maaf, ini mungkin terdengar aneh. Sebenarnya saya suka sama Ibu. Mendengar ucapan dari Ariman, mata Bu Sumi pun melebar kaget dengan pengakuan Ariman yang tiba-tiba itu. Apa yang kamu bilang, Man? Iya Bu, saya suka sama Ibu. Ulang Ariman dengan lebih tegas. Saya tahu ini mungkin tidak biasa. Saya masih muda dan Ibu juga jauh lebih tua. Tapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri, Bu. Setiap kali melihat Ibu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda. Ibu adalah orang yang baik, tulus dan bekerja keras. Saya ingin menikah dengan Ibu. Mendengar itu Bu Sumi pun terdiam. Ia lalu memandang Ariman dengan tatapan bingung, bahkan sedikit kaget. Man, emangnya kamu yakin dengan apa yang kamu bilang? Saya ini janda tua loh, Man. Nenek-nenek, kamu muda, masih punya banyak pilihan di luar sana. Ariman langsung menggeleng dengan cepat. Bukan masalah usia, Bu. Saya tahu orang mungkin akan berkata macam-macam. Tapi bagi saya, yang penting adalah hati. Saya melihat ketulusan dan kekuatan di dalam diri Ibu. Saya yakin dengan perasaan saya, Bu. Bu Sumi lalu tersenyum tipis, namun matanya masih tampak ragu dengan ucapan dari Ariman. Ariman, hidup saya ini sederhana. Saya cuma jualan sayur di pasar. Gak ada yang istimewa. Kamu juga masih muda. Kamu layak dapat yang lebih baik. Tidak, Bu. Kata Ariman dengan mantap. Saya tidak butuh yang lebih baik. Saya hanya butuh seseorang yang saya cintai. Dan saya yakin itu Ibu. Ibu selalu bekerja keras mandiri dan tidak pernah mengeluh. Itu yang membuat saya jatuh cinta, Bu. Bu Sumi menghela nafas panjang mendengar ucapan dan pengakuan dari Ariman. Man, kamu baik sekali. Saya terharu. Tapi apakah kamu benar-benar yakin? Saya yakin, Bu, 100%. Saya tidak peduli apa kata orang lain. Yang saya pedulikan adalah Ibu. Saya ingin hidup bersama Ibu. Kalau Ibu menerima, saya akan berjuang untuk kita berdua. Kata Ariman dengan penuh keyakinan dengan memandapkan Bu Sumi. Bu Sumi pun akhirnya tersenyum lebih lebar dengan matanya berkaca-kaca. Baiklah, kalau memang kamu yakin Ibu gak bisa menolak perasaanmu, Man. Jadi, Ibu setuju? Ibu Sumi mau menikah denganku? Iya. Tapi ingat ya, Man, menikah itu butuh komitmen yang besar. Iya, Bu, saya siap. Apapun yang terjadi, saya akan ada di samping Ibu. Tak lama setelah percakapan itu, Ariman dan Bu Sumi pun menikah dalam sebuah upacara sederhana yang hanya dihadiri oleh kerabat dekat,
serta tetangga-tetangganya. Meskipun pernikahan mereka mengundang banyak bisik-bisik dari warga desa, Ariman tidak peduli. Ia telah menemukan seorang yang ia cintai dan itu lebih dari cukup. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa sangat berbeda. Kini Bu Sumi tidak lagi pergi ke pasar sendirian. Ariman selalu ada di sampingnya, memastikan bakul sayurnya terisi dengan baik dan semua berjalan dengan lancar. Mereka pun tinggal di rumah sederhana milik Bu Sumi yang kini terasa lebih hidup dengan kehadiran Ariman, suami barunya yang menggantikan suami yang telah dulu meninggal dunia. Singkat cerita, pada pagi itu seperti biasa, Bu Sumi pun bersiap untuk ke pasar. Namun ada satu hal yang berbeda. Kini setiap kali ia naik angkot, Bu Sumi sekarang tidak perlu lagi untuk membayar ongkos. Karena yang seperti kalian tahu, Ariman ini bekerja sebagai kenek bus, dan dia selalu mengantarkan Bu Sumi pergi ke pasar. Bulan-bulan berlalu setelah pernikahan Ariman dan juga Bu Sumi. Kehidupan mereka tampak berjalan seperti biasa. Meskipun banyak sekali gunjingan yang mengelilingi mereka, pasangan itu tetap bahagia. Orang-orang di desa sering bertanya-tanya bahkan mencemooh tentang pernikahan mereka. Kok bisa ya si Ariman mau sama nenek-nenek kayak Bu Sumi? Bisik salah satu ibu-ibu di warung ketika melihat mereka berdua lewat. Ya, mungkin si Ariman ngincar hartanya kek, atau apa? Saut yang lain. Namun semua omongan itu tak mengganggu kebahagiaan Ariman. Ia selalu tersenyum setiap kali berjalan di samping istrinya, merasa bahwa cinta mereka jauh lebih penting daripada semua komentar orang-orang. Dan singkatnya, suatu hari ketika Bu Sumi datang dengan wajah yang terlihat berbeda dari biasanya, ada sesuatu yang tampak cerah di wajahnya. Meskipun selama beberapa hari terakhir ia sering merasa lelah dan pusing. Mas, aku mau bilang sesuatu, ucap Bu Sumi dengan suara lembut. Dia pun sekarang manggil Ariman dengan sebutan Mas karena sudah menjadi suaminya. Sambil duduk di samping Ariman di ruang tamu rumah mereka. Ada apa? Ariman menatap istrinya dengan penuh perhatian. Ia tahu dari raut wajahnya bahwa ini bukan hal biasa. Bu Sumi pun tersenyum lalu menundukkan kepala sejenak sebelum menatap Ariman lagi. Aku hamil, Mas. Dokter tadi bilang begitu. Ariman pun terdiam sejenak mencerna kata-kata dari istrinya. Hamil? Kamu hamil? Ariman merasa hatinya berdegup dengan kencang. Kebahagiaan luar biasa segera menyelimuti dirinya. Iya, Mas, aku hamil, ulang Bu Sumi dengan senyum kecil. Ariman pun langsung memeluk Bu Sumi erat-erat. Alhamdulillah sayang, ini berkah luar biasa buat kita, ucapnya penuh haru. Bagi Ariman ini adalah anugerah yang tak terduga. Bu Sumi yang usianya sudah lebih dari setengah abad ternyata diberi kesempatan untuk mengandung buah cinta mereka. Meski usia Bu Sumi sudah tak muda lagi, kabar kehamilannya pun membuat mereka semakin erat. Setiap hari Ariman makin perhatian, selalu memastikan istrinya mendapatkan makanan sehat, istirahat cukup dan juga tidak terlalu lelah. Sayang, kamu gak boleh kerja berat lagi di pasar. Biar aku yang bantu-bantu angkat sayur ya, ujar Ariman suatu pagi ketika mereka bersiap berangkat ke pasar. Bu Sumi pun hanya tertawa kecil. Tapi aku masih kuat, Mas. Tapi kalau itu mau kamu, aku mau deh. Hingga singkatnya waktu berlalu dan kehamilan Bu Sumi pun semakin besar. Namun saat memasuki usia 7 bulan, perutnya tampak semakin buncit. Ada sesuatu yang aneh di situ. Meskipun awalnya janin bayi mereka sehat-sehat saja, beberapa kali saat diperiksa ke dokter, masalah-masalah kecil pun mulai muncul saat usia kandungannya sudah 7 bulan. Bu Sumi, sepertinya ada sedikit masalah dengan perkembangan janinnya, kata dokter suatu hari setelah memeriksa kandungan dari Bu Sumi. Masalah, Dok? Tanya Bu Sumi dengan matanya penuh kecemasan. Ariman yang berada di sampingnya pun merasakan ketegangan yang sama. Iya, Bu, janinnya agak melemah dan saya melihat ada tanda-tanda yang perlu kita waspadai. Tapi kita lihat dulu perkembangan beberapa minggu ke depan. Mungkin ini hanya karena faktor usia ibu yang sudah tidak muda lagi, jawab dokter dengan nada hati-hati. Ariman berusaha tegar.
Tapi jauh di dalam hatinya kekhawatiran pun mulai merayap. Ia tak ingin istrinya atau calon anak mereka mengalami masalah. Malam itu Ariman pun duduk di teras rumah sambil memandangi langit. Pikirannya penuh dengan berbagai kekhawatiran. Ia mengingat kembali bagaimana bahagianya saat mendengar kabar kehamilan itu. Tetapi kini perasaannya berubah cemas mulai menghantui-nya. Sayang, kamu pasti kuat. Dan bayi kita juga pasti akan kuat, bisiknya. Namun beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang menghantui mereka. Saat mereka kembali untuk pemeriksaan rutin, dokter memberitahukan bahwa kondisi janin semakin memburuk. Maaf Bu Sumi, Pak Ariman, janinnya tidak berkembang dengan baik. Saya khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk jika ini dibiarkan, kata dokter dengan nada yang cukup sedih. Mendengar ucapan dari dokter itu, Ariman merasakan dunianya seakan runtuh. Ia menatap Bu Sumi yang matanya berkaca-kaca, tetapi tetap mencoba tersenyum untuk menenangkan suaminya. Namun senyum itu tidak bisa menutupi kesedihan mendalam yang mereka rasakan. Dan benar saja yang ditakutkan. Beberapa hari kemudiannya itu, Bu Sumi mengalami keguguran. Saat itu di rumah suasana terasa sunyi. Ariman hanya duduk di samping Bu Sumi yang berbaring di tempat tidur. Mata Bu Sumi masih merah karena menangis, tetapi ia berusaha tegar. Mas, maafkan aku. Aku gak bisa menjaga anak kita, Mas, ucap Bu Sumi. Ariman menggenggam tangan istrinya erat-erat. Sayang, jangan bicara seperti itu. Ini bukan salah kamu. Mungkin memang Allah punya rencana lain untuk kita, katanya. Namun saat itu ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu Sumi, yaitu sesuatu yang belum ia katakan kepada Ariman. Beberapa hari setelah keguguran, Bu Sumi ini duduk termenung di ruang tamu, memandangi foto suaminya yang dulu sudah lama meninggal di dompet simpanannya. Man, sebenarnya ada yang ingin aku ceritakan sama kamu, kata Bu Sumi tiba-tiba ketika Ariman duduk di sampingnya. Apa sayang? Tanya Ariman dengan nada lembut. Bu Sumi lalu menarik nafas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Dulu, sebelum aku menikah sama kamu, Mas, aku pernah ke dukun. Aku minta agar bisa diberi kesuburan agar bisa hamil. Dulu waktu saat aku masih memiliki suami, Mas. Mendengar itu Ariman pun terkejut. Kedukun? Tapi ada apa? Kenapa sebenarnya? Bu Sumi lalu menundukkan kepalanya. Aku sudah lama ingin punya anak, Mas. Sejak suamiku yang pertama. Tapi kami tidak pernah dikaruniai anak. Jadi aku minta bantuan orang pintar. Dan mungkin itulah sebabnya semua ini terjadi. Atau dulu aku bisa jadi dikutuk, Mas. Karena dulu aku pernah berbuat sesuatu yang jahat. Ariman pun merasa tercengang. Dia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi ia tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Tapi di sisi lain, ia juga merasakan ketakutan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih dari sekedar masalah medis. Maafin aku ya, Mas. Aku takut mungkin ini adalah hukuman. Karena dulu aku mencoba mengambil jalan yang salah, serta kesalahan-kesalahanku yang dulu. Hingga singkatnya beberapa minggu setelah keguguran, Bu Sumi pun masih merasa hampa. Setiap kali ia melihat foto-foto yang ada di situ, foto-foto yang ada di rumahnya dengan kenangan akan masa lalunya mulai kembali menghantuinya. Tepat pada suatu malam saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Ariman melihat wajah istrinya yang murung. Sayang, ada yang ingin kamu ceritakan? Tanya Ariman dengan lembut. Bu Sumi lalu menatap suaminya dan untuk pertama kalinya, ia merasakan dorongan untuk membuka lembaran-lembaran kelam yang lebih kelam lagi dari masa lalunya. Sebenarnya ada banyak yang harus aku ceritakan, Mas. Tentang hidupku waktu dulu. Ariman pun mengangguk dengan memberi isyarat agar Bu Sumi ini melanjutkan. Jadi dulu,
sangat waktu dulu sekali, saat kami baru menikah muda. Suami aku yang pertama, sebut saja namanya Pak Suto. Dia adalah orang yang baik. Namun aku selalu merasa tertekan dalam pernikahan itu, Mas. Mungkin karena aku tidak menyadari bahwa aku memiliki masalah kesuburan, ucap Bu Sumi sambil menundukkan kepalanya. Bagaimana bisa, Yang? Bukankah seharusnya suami dan istri saling mendukung? Ariman bertanya berusaha memahami situasinya. Bu Sumi lalu terdiam sejenak mencoba mengingat kembali bagaimana perasaannya saat itu. Dulu, aku sering menyalahkan suami. Dan tepat pada satu hari saat semua teman-teman aku sudah memiliki anak, aku mengatakannya langsung. Aku mengejeknya dengan mengucapkan, "Kamu mandul," dan lain-lain. Mendengar cerita dari itu, Ariman pun terkejut ketika kata-kata mandul keluar. "Hah? Jadi kamu benar-benar bilang begitu?" "Iya, Mas. Saat itu aku sangat marah dan frustasi. Aku tidak tahu bahwa masalahnya ada pada diriku sendiri. Aku juga selalu merasa tertekan dan kadang-kadang meluapkannya kepada Pak Suto." Jawab Bu Sumi dengan suaranya mulai bergetar. "Apakah saat itu dia marah?" tanya Ariman. "Iya, Mas. Dia sering mengalihkan topik, mencoba menghibur aku. Tetapi aku tetap merasa bersalah. Aku sudah menghancurkan hatinya dengan kata-kata itu dan juga yang lain-lainnya. Sampai akhirnya dia meninggal karena sakit. Dan saat itu aku tidak merawatnya seperti seharusnya, Mas." Ucap Bu Sumi dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia benar-benar merasakan kesalahan di masa lalunya. Ariman merasakan hatinya perih mendengar cerita dari istrinya. "Sayang, kamu tidak bisa menyalahkan diri sendiri. Semua orang juga pernah membuat kesalahan. Tapi itu bukan kesalahan biasa, Mas. Aku merasa seperti kutukan. Semua ini ada hubungannya dengan sesuatu yang terjadi di masa lalu itu, Mas. Mungkin aku keguguran. Karena itu juga, Mas." Mendengar ucapan kutukan, Ariman pun menatap istrinya dengan bingung. "Apa? Kamu maksud apa? Kutukan?" "Iya, Mas. Jadi dulu ada seorang perempuan di desa ini. Anaknya pernah aku hajar karena dia merusak kaca rumah aku. Waktu itu aku sangat marah. Dan setelah kejadian itu, aku mendengar kabar dari orang-orang bahwa perempuan itu menyebut aku dengan kata-kata yang sangat kasar. Aku merasa seolah dia mengutukku, Mas. Sejak saat itu, seolah semua kesialan datang bertubi-tubi." Hingga singkatnya, setelah berbicara panjang lebar, Bu Sumi pun saat itu merasa sedikit lega. Karena dia sudah mengungkapkan semua itu kepada Ariman, seolah membuka beban yang selama ini ia pikul sendirian. Dia lalu menatap suaminya dengan penuh rasa terima kasih. Karena saat itu Ariman mau memaafkannya, dan dia memang benar-benar tulus mencintainya. Dia menganggap dulu adalah dulu, dan sekarang Bu Sumi telah berubah dari yang dulu. "Mas, terima kasih. Karena kamu sudah membuat aku merasa lebih baik. Aku ingin memperbaiki segalanya sekarang, Mas." "Iya, kita akan melakukannya bersama lagi, sayang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu, apapun yang terjadi." Singkat cerita, hari-hari berlalu, dan meski kesedihan masih menghantui mereka, Bu Sumi pun mulai berusaha untuk melihat ke depan. Ia mulai memikirkan untuk menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Meskipun beban masa lalu masih terasa lebih berat di hatinya. Dan pada suatu malam saat mereka duduk di teras rumah, Ariman menggenggam tangan Bu Sumi. "Sayang, kita harus berusaha untuk kembali mencoba hamil. Aku yakin kita pasti bisa punya anak." Bu Sumi terdiam merasakan keraguan yang masih mengganjal di hatinya. "Tapi, Mas, aku sudah gagal sebelumnya. Aku tidak yakin." "Sayang, aku percaya sama kamu. Kita harus berusaha dan berdoa. Karena kamu juga kan sudah bertobat." "Baiklah, Mas. Tapi kalau tidak ada hasilnya,
Kita harus siap dengan semua kemungkinannya ya, jawab Bu Sumi, mencoba memberikan keyakinan kepada dirinya sendiri. Bu Sumi tersenyum walaupun ada rasa khawatir yang menggerogoti hatinya. Namun kali ini ada secerca harapan baru. Mereka mulai merencanakan hal-hal kecil, seperti memilih nama untuk anak mereka jika nantinya mereka bisa dikaruniai seorang anak. Dan beberapa bulan setelah keguguran yang pertama itu, beberapa bulannya lagi Bu Sumi hamil lagi. Kabar ini tentu membawa kebahagiaan besar bagi pasangan tersebut. Meski di sisi lain juga ada rasa was-was yang tak bisa mereka hindari. Ariman sekarang semakin perhatian memastikan istrinya mendapat semua yang dibutuhkannya, dari nutrisi hingga istirahat yang cukup. Bu Sumi yang sudah berusia lanjut pun merasa tubuhnya lebih cepat lelah, tapi ia tetap menjalani hari-hari dengan semangat. Sayang, kita sekarang harus lebih hati-hati kali ini. Aku gak mau kehilangan bayi kita lagi, ujar Ariman dengan lembut, sambil mengusap perut Bu Sumi yang mulai membesar. Iya mas, aku akan menjaga diri mas, jawab Bu Sumi. Selama kehamilan, mereka berdua berusaha untuk tetap optimis. Setiap kali mereka pergi ke pasar bersama, Ariman selalu menggandeng tangan Bu Sumi dengan erat. Bukan hanya untuk membantu tapi juga sebagai bentuk kasih sayang yang terus tumbuh di antara mereka. Orang-orang di desa masih sering membicarakan pernikahan mereka, tapi Ariman tak pernah ambil pusing. Kamu lihat itu, masih saja ya si Ariman lengket sama Bu Sumi. Apa nggak ada perempuan lain aja yang pantas? Bisik seorang ibu di pasar saat itu. Dan singkat cerita memasuki bulan ke-7 kehamilan. Lagi-lagi masalah pun kembali muncul. Ketika mereka pergi memeriksakan kandungan, dokter lagi-lagi memberikan kabar buruk. Dan benar saja beberapa minggu kemudian setelah periksa dari dokter, kehamilan Bu Sumi pun berakhir dengan keguguran yang kedua kalinya. Meskipun rasa sakitnya begitu mendalam, Ariman dan Bu Sumi pun sekarang berusaha untuk menerima kenyataan. Mereka menyadari bahwa mungkin memang takdir tidak memberikan mereka kesempatan untuk menjadi orang tua. Meski demikian, cinta mereka tetap tumbuh menjadi kuat. Mereka sekarang tidak lagi mengejar impian memiliki anak, melainkan memilih untuk fokus pada kebahagiaan yang bisa mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tahun-tahun berlalu, dan kini usia Bu Sumi pun semakin menua. Rambutnya yang dulu hitam kini sudah memutih sepenuhnya, dan tubuhnya pun semakin lemah. Namun di sisi lain Ariman tetap setia di sisinya. Dia selalu memastikan istrinya mendapatkan perawatan yang baik, mencintainya tanpa syarat. Sampai akhirnya pada suatu malam yang tenang, ketika bintang-bintang bersinar di langit, Bu Sumi pun memanggil Ariman. Mas, aku merasa waktunya sudah dekat mas, ucapnya dengan suara lemah. Ariman lalu menggenggam tangan Bu Sumi sambil menatap wajah istrinya yang masih penuh kasih sayang, meski usianya telah jauh melampaui masa-masa mudanya. Kamu jangan bicara seperti itu. Aku masih butuh kamu di sini sayang, jawab Ariman. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa saat itu memang sudah dekat. Aku tahu kamu kuat mas. Kamu akan baik-baik saja tanpa aku. Ariman menunduk dengan menahan air mata yang mulai mengalir. Aku tidak pernah baik-baik saja tanpamu sayang. Karena memang sejak beberapa tahun terakhir, Bu Sumi ini mengalami beberapa penyakit yang sangat mengerikan, seperti penyakit jantung dan juga yang lainnya, penyakit organ-organ dalam. Hingga tepat pada malam itu, di bawah langit yang tampak cerah, Bu Sumi pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Ariman tetap di sisinya memegang tangannya erat-erat hingga akhir. Meskipun sekarang kepergian Bu Sumi meninggalkan luka mendalam di hati Ariman, ia tahu bahwa cinta mereka tidak akan pernah pudar. Hingga setelah kepergian istrinya, Ariman pun terus menjalani hidup dengan kenangan indah yang mereka ciptakan bersama. Setiap langkah yang ia ambil selalu diiringi dengan ingatan tentang senyuman dan ketulusan Bu Sumi. Hingga akhirnya, Ariman pun menyusul istrinya. Dan cinta mereka tetap abadi, tak pernah terpisahkan oleh waktu. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.